Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kita bertemu kembali. Kita bisa melanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qorib. Tapi sebelumnya kemarin itu ada kesalahan sedikit adik-adik. Yes, maklum karena setiap rekaman begini mesti keadaan itu ngantuk. Apalagi kemarin itu pas ngantuk bener-bener ngantuk, sama bisa lihat di videonya itu. Ini kemarin ada kesalahan pada makro bentar ya, makro ini makronya makro 17, 4-nya berarti 18 ya. 4 18 makro 17 ya. Kesalahannya kemarin ini adik-adik yang saya kayak sekarang memang nggak nyadar namanya ngantuk. Ini yang kemarin saya memberi contoh tentang ini, walam yughayyirhu fi'il mudhari' yang kemasukan lam ya. Ini fi'il mudhari' yang kemasukan lam, ini kan dibacanya jazm walam yughayyirhu. Nah, saya memberikan contoh fi'il mudhari' yang ini yang benar, tapi kemarin yang menyebutkan ini yang salah. Ternyata ini taghayyuruhu. Nah, kemarin saya sebutkan fi'il mudhari', padahal ini kan bukan fi'il mudhari', ini kan masdar. Ya, kesalahannya di sini. Biangkana taghayyuruhu. Nah, ini kesebutnya yang salah kan ini. Jadi ini adalah fi'il bukan fi'il mudhari', tapi ini adalah masdar. Sebenarnya kalau mau kasih contoh yang fi'il mudhari', umpamanya ini kan fi'il mudhari' walam yughayyirhu, kemudian yang fi'il mudhari' yang tidak kemasukan lam, ya kan sebelahnya sini kan ada fala yaslubu. Lah ini tidak kemasukan amil jazm, maka dibaca rofa, fala yaslubu, atau ini yuwafiku. Ada contoh fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil jazm atau amil nasab, maka dibaca rofa. Ya sudah, ini adik-adik. Yang kedua adalah ini yang kemarin, contoh lagi kata-kata wahtaroza biqaulihi kholatahu anitohir al mujawir. Kemarin saya memberi keterangan al mujawir, keterangannya benar, tapi penempatan yang salah. Kemarin saya terangkan mujawir itu ya benar menyandingi. Tadi di sana ternyata pada waktu saya lihat videonya itu, yang saya berikan contoh itu adalah bangkai yang berada di pinggir, jadi bangkai yang berada di pinggir kolam atau di pinggir air. Nah, kalau bangkai kan nanti contoh bukan sesuatu yang suci. Padahal ini yang dimaksud adalah tohir ya, perkara yang suci. Tadi
Saya ulangi lagi adik-adik, kata-kata wahtaroza biqoli kholatahu anitohir al mujawir. Bakin ya al mujawir. Lahu fa'inahu bakin ala tohuriyatihi. Mengecualikan dari bercampur itu adalah yang mendampingi. Kemarin contohnya kan begini. Kemarin itu contohnya adalah barang yang suci yang bercampur dengan barang atau air yang suci, maka air yang suci itu tetap dalam keadaan suci tetapi tidak menyucikan. Suci tetapi tidak menyucikan. Itu. Lah, yang diberikan contoh kemarin kan jadi berikan contoh kemarin itu kan air kemudian kecemplungan duduk klopo atau apa pencemaran barang suci tapi tidak mensucikan, atau kemandungan air yang dikasih gula ya kan suci, airnya juga suci, ketika bercampur menjadi wedang cara basa Jawa itu suci tetapi tidak menyucikan. Nah ini ada kecuali dengan kata-kata kholatahu yaitu mujawir yang mendampingi. Jadi kalau ada barang suci berdampingan dengan air yang suci, walaupun ya barang yang suci itu tidak dihukumi tetap dihukumi suci menyucikan ya, tetap dihukumi suci menyucikan. Contohnya tohir al mujawir begini, contohnya air yang bercampur dengan kayu, yang berdampingan dengan kayu. Jadi ada kayu yang dimasukkan di dalam air, itu kan mujawir, mendampingi karena memang apa? Berdampingan karena memang air kayu tersebut itu tidak bisa bercampur dengan air. Nah itu tetap suci wong berdampingan. Contoh lagi mungkin yang sama-sama kering yaitu minyak yang berada di air. Walaupun minyak itu adalah cair, air juga cair, tetapi kan tidak mukholid, tidak bisa bercampur. Maka air tersebut dihukumi tetap air yang suci menyucikan. Karena memang tidak bercampur, berdampingan, sifatnya kan tidak bisa akor gitu loh. Tetap itu berdampingan walaupun sama-sama cair. Atau lagi contoh lagi, namanya gini. Punya air ya. Contoh lagi namanya air yang kemasukan teh, air yang kemasukan teh. Nah ini beda, walaupun teh itu tehnya tidak bercampur tetapi kan luntur, tehnya kan luntur. Nah itu tetap dihukumi mukholid, bercampur, karena juga bisa merubah warna daripada air tersebut. Jadi itu walaupun bendanya adalah mujawir ya, bendanya mujawir itu berdampingan, tetapi karena luntur maka menjadi tidak bisa berdampingan murni. Jadi itu adalah menjadi bagian daripada bercampur ya. Nah ini sudah adik ya, cukup itu mungkin ralatnya itu yang perlu diralat. Sekarang kita lanjutkan makro 21 ya. 21. Makro 21. Dalam makro ini santri diharuskan mengerti terlebih dahulu tentang kalimat huruf yang sering digunakan dalam pemberian makna yang terdiri dari 4 huruf, yaitu nah ini 4 huruf. Ini yang huruf yang jumlahnya ada 4 ya. Pertama idma, dalem nalikoni atau lamun. Terus Allah, yanto ora. Ini juga 4. Ila, angin. Amma, anapun. Ima, ono kalane. Hatta, sehingga. Hasya. Saliyane.
Kaana kaya-kaya, kala aja ngono, la'ala menawa-menawa. Nah, ini. Terus lakinna tetapi ini lama ing dalem nalikane laula lamun ora atau mbok yo, lauma lamun ora atau mbok yo. Hala aja mengkono. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi dharaini. Qala Syekhul Malif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azmul maitati lan utawi balunge bathang wa sya'ruhalan rambute maita iku najisun najis. Wa khala wa kadzalan khali kaya mengkono-mengkono azmul maita wa sya'ruha. Al maitatu utawi bathang aidon khali malih iku najasatun najis. Wa uridalan dan karepake biha kelawan maitah apa azailatul khayati kayan kang ilang uripe bighairi zakatin kelawan tanpa belayan syar'iyatin kang bangsa syarak. Fala yustasna mongko ora den jabaake Fala yustasna mongko ora den jabaake kina idzin ing dalem nalikane urida apa janinul mudzakati widungane hayawan kang den beleh. Gitu ya. Saya ulangi lagi Adik-adik. Wa azmul maitati lan utawi balunge bathang wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun najis. Wa kadzalan khale kaya mengkono-mengkono azmul maitah ya wa sya'ruha. Wa kadzalan khale kaya mengkono-mengkono azmul maitah wa sya'ruha al maitatu utawi bathang aidan khalih malih iku najisatun najis. Wa uridalan den karepake biha kelawan maitah apa azailatul khayati hayawan kang ilang uripe. Bighairi zakatin kelawan tanpa belayan syar'iyatin kang bangsa syarak. Fala yustasna mongko ora den jabaake kina idzin ing dalem nalikane urida apa janinul mudzakati widungane hayawan kang den beleh. Idza kharaja ing dalem nalikane metu apa janin min batni ummihi saking wetenge emboke janin maitan khalih mati. Li ana zakatahu krana setuhune belayane janin iku fi zakati ummihi ing dalem belayane emboke janin. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono janin ghairuhu utawi sakliyane janin minal mustathnayati saking pira-pira perkara kang den jabaake al madhkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalam pira-pira kitab kang den jembar-jembarake keterangane. Sumastasna nulin jabake sapa Kiai Musannef min sya'ril maitati saking rambute bathang kaulahu ing ngendikane Kiai Musannef rupane ilal adamia angin menungso ai fa inna sya'rahu mongko setuhune tegese mongko setuhune rambute adami ku tahirun kang suci kamaitati khale kaya badange adami. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian telah membahas tentang kulit bangkai yang bisa disucikan. Ini yang dibahas adalah sekarang balung atau tulang bangkai rambutnya itu juga najis.
Dari tulang bangkai, rambutnya juga najis. Begitu juga bangkai itu najis. Jadi tulang bangkai najis, rambutnya juga najis, ya bangkainya juga najis. Faurida biha azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyatin. Yang dimaksud bangkai adalah hewan yang tidak hidup, sudah tidak bernyawa tanpa disembelih secara syariat. Jadi itu yang disebut dengan bangkai. Dan umpamanya gini, hewan yang mati karena tidak disembelih berarti bangkai. Ya, yang pertama, hewan yang mati karena tidak disembelih itu berarti bangkai. Atau hewan mati disembelih, tetapi yang disembelih itu adalah hewan bukan hewan yang makuli lahmi. Artinya bukan hewan yang halal dimakan dagingnya. Kayak yang disebut dengan zakah syariah, sembelihan secara syariat itu kan yang menyembelih adalah orang yang ahli menyembelih, artinya orang Islam. Yang kedua, atau bukan orang Majusi ya, orang Islam. Yang kedua adalah hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Terus penyembelihannya dengan cara yang benar. Ini kan sembelihan seperti itu. Jadi selain tiga ini kan berarti kan tidak. Artinya apa? Artinya kalau hewan itu tidak disembelih itu juga bangkai, namanya bangkai. Mati tidak disembelih itu juga bangkai, namanya bangkai. Atau hewan yang mati karena disembelih tetapi hewannya tidak halal dimakan dagingnya. Seperti kucing. Kucing disembelih dengan benar, tapi hewan tersebut kan tidak halal dimakan dagingnya. Maka ketika mati pun ikut namanya juga bangkai. Atau hewan mati disembelih, terus hewannya pun hewan yang halal dimakan dagingnya, tetapi yang menyembelih orang Majusi umpamanya, orang yang menyembah api, maka hewannya pun juga menjadi bangkai karena bukan penyembelihan secara syariat. Ya ini. Atau cara penyembelihannya dengan menggunakan perkara yang tidak diperbolehkan, seperti menyembelih hewan tersebut dengan menggunakan balung dilandepi, digembon menyembelih, juga bukan termasuk penyembelihan syariah. Jadi ini bangkai. Jadi yang bangkai itu mungkin ya bangkai itu karena satu, hewannya mati karena tidak disembelih. Dua, atau disembelih tetapi hewannya tidak halal dimakan dagingnya. Yang ketiga adalah atau orang yang menyembelih ini bukan ahli zakah atau disembelih orang Majusi, maka hewannya mati pun juga bangkai, ya bangkai. Atau cara penyembelihannya yang salah, yang tidak syariat. Jadi rupanya disembelih dengan menggunakan tulang atau karo balung, juga bukan merupakan pembelian syariah, maka semuanya ini adalah dihukumi dengan bangkai. Jadi yang dimaksud zailatul khayati bighairi zakatil syariah, tadi penyembelihan secara syariat sih seperti itu. Fala yustasna khina idzin janil mudzakati idza kharaja bati ummihi maitan. Maka tidak termasuk pengecualian, ya, tidak termasuk pengecualian ketika itu adalah janin mudzakah. Jadi umpamanya kambing meteng kemudian disembelih ibunya, terus anak kambing yang di dalam perut juga ikut mati, maka anak kambing atau janin anak kambing yang disembelih itu juga halal dimakan dagingnya, bukan karena pengecualian, ya bukan karena pengecualian. Tadi itu bukan masuk kepada pengecualian yang azailatul hayati bi zakatin syar'iyatin, bukan. Karena apa? Karena matinya janin yang berada pada hewan yang disembelih daging, yang bisa disembelih itu yang disembelih, induknya disembelih, itu cara penyembelihannya janin memang seperti itu. Jadi cara menyembelih janin itu dikatakan li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena penyembelihan janin itu berada pada penyembelihan ibunya.
atau induknya. Jadi ini sudah pembelian secara syariat. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayat al-madhkura fil mabsutati. Nah, dan masih banyak lagi selain contoh dengan janin ini yang ada pada kitab-kitab yang memang keterangannya secara gamblang luas. Yes. Sumastasna min sya'ril maitati qaulahu al-ladamiyah fa inna sya'rahu tahirun ka maitatihi. Kemudian ya Musa mengecualikan, nah ini baru mengecualikan rambutnya bangkai, dikecualikan bahwasanya kecuali manusia, maka rambutnya itu tetap suci seperti bangkainya, seperti bangkainya. Jadi kecuali rambutnya manusia, maka itu juga itu suci kecuali. Nah selain itu maka hukumnya najis. Rambut, elar, apa saja itulah, rambut, elar, bulu itu sama ya, sama. Jadi yang dikatakan ini najis mungkin bulu ini diambil dari hewan yang sudah menjadi bangkai, maka juga menjadi najis. Jadi ada ayam mati tidak disembelih, tadi mati karena menjadi bangkai, maka lare rambutnya itu juga menjadi najis. Atau begini, atau hewannya masih hidup, terus lare dijabuti, didol lare tok, maka lare itu juga menjadi najis. Itu menjadi najis. Jadi hukumnya memang dijabuti, hukumnya seperti hanya tubuh yang terpotong ketika masih hidup, walaupun elar dengan tubuh itu nggak sama. Jadi umpamanya ada hewan kok berjalan, akhirnya kemudian terus diambil kakinya seperti itu, kakinya tok dijebuk sikile tok ae kena gemasan gak kabeh. Dan tanpa disembelih, diambil kakinya tok, itu juga najis. Seperti halnya itu pula yaitu rambut, bulu dan lain sebagainya. Tadi bulunya itu najis selain manusia ya, bulu selain manusia itu najis karena memang satu itu diambil dari hewan yang sudah mati atau pemaita, hewan yang sudah mati tidak disembelih secara syariat, atau diambil dari hewan yang masih hidup. Ketika dulu ada yang namanya mentok atau apa, itu ada orang yang beli larnya mentok tok, jadi mentoknya dicekel, dibuah putih lare, terus lare tok sing didol, mentoknya tetap urip. Itu hukumnya ya seperti bangkai, jadi tidak suci ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.